permodalan usaha. Nah, ini tips-tips untuk mau membuka usaha harus kita tahu. Ada namanya investasi, ada namanya investor, ada namanya modal, ada namanya bentuk modal, ada namanya profit, dan ada namanya bantuan permodalan. Yang pertama adalah investasi. Investasi itu ibarat sebuah menabung. Ada pertama waktu, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Jadi kalau investasi jangka pendek itu investasi dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Seperti contohnya franchise, ambil franchise atau bisnis kopi kekinian. Kelebihannya atau franchise bisnis kopi kekinian. Kelebihannya itu brand sudah terkenal. Jadi banyak investasi jangka pendek itu karena brandnya sudah terkenal, profit yang didapat sangat cepat, dan produk, sistem, dan manajemen sudah tertata. Tapi kalau kelemahannya, kalau dia selesai kontrak, maka produk, sistem, dan manajemen akan melakukan restart ulang kembali. Jadi brandnya kosong. Sehingga klien tersebut akan mencari customer baru lagi sesuai dengan brand baru. Catatan, apabila melakukan franchise, harap mempelajari sistem dan manajemen tersebut. Sehingga kontrak habis, maka kita bisa melanjutkan tanpa bergantung sama brand pusat. Investasi jangka panjang merupakan investasi dalam waktu 10 tahun lebih. Contohnya seperti hotel, tempat wisata, rumah sakit, dan lain-lain. Kelebihannya apa? Biasanya ini brand milik sendiri, aset dimiliki sendiri, dan manajemen sudah mandiri. Tapi biasanya ada juga hotel yang memang franchise. Tapi ya itu termasuk investasi jangka panjang. Boleh franchise, boleh. Produk sistem manajemen, kelemahannya ya kalau misalnya kita nggak franchise, biasanya produk sistem manajemen masih kacau. Lalu profit yang didapat masih sedikit. Tambahannya adalah apabila kita investasi jangka panjang, maka dipastikan produk yang kita jual mempunyai ketahanan harus awet. Dari tidak berdasarkan popularitas atau kekinian ya yang tren saat ini. Misalkan kepo, ada orang buat kopi, ikut semua kopi. Ada orang buat hotel, ikut semua hotel. Ada orang buat uh, cendol, ya cendol semua. Ya harus kita tahu ketahanannya seperti apa. Lalu bentuk investasi ada bentuk berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujud itu secara nyata realitas barangnya. Jadi produknya ada, bangunannya ada. Contoh berwujud dan bernilai, nilainya akan membesar ya. Itu emas, properti, dan jasa. Tapi kalau yang nggak berwujud, nah kayak emas ya, properti, jasa. Nah jasa itu kenapa kok? Dia termasuk berwujud tapi bernilai ya, karena orang semakin lama jasa itu semakin pintar, semakin profesional. Makanya dia investasi jasanya. Dulunya itu karyawan itu nggak bisa apa-apa, nggak punya skill. Terus kita latih, akhirnya dia punya skill. Makanya dia bernilai. Kalau keluar ya nggak bernilai lagi, karyawan tersebut pasti masih bernilai, tapi bagi kita ya perusahaan kalau dia keluar ya membuang aset, sehingga kita merekrut karyawan baru dan dari nol lagi. Lalu investasi berwujud tidak bernilai ya kayak menyusut ya, kendaraan, elektronik, furnitur. Jadi ini hati-hati, resikonya gede, resikonya besar. Lalu investasi tidak berwujud merupakan investasi yang tidak ada barangnya. Contoh saham, deposito, trading. Dalam bentuk investasi dibutuhkan adalah skill dan keahlian dan dalam bidangnya. Jangan sampai kita itu belum ahli. Jadi kalau kita itu mau nginvestasi ke ini, kita itu harus ahli dalam bidangnya. Baik itu franchise maupun non franchise, itu kita harus ahli dalam bidangnya. Karena itu sudah mengambil keputusan investasi. Jadi sama halnya kita itu membuang uang kita ke dalam tabungan. Lalu pendapatan. Jenis investasi dalam pendapatan ada income aktif. Jadi kita itu masih ikut bekerja. Dengan kata lain, kita bekerja untuk uang. Dokter, pemilik kafe, UKM, dan lain-lain. Lalu income pasif merupakan pendapatan dengan investasi pasif. Kita tidak ikut bekerja, dengan kata lain, uang bekerja untuk kita. Ya kayak kita punya bangunan, kita punya mobil, kita rentalkan, kita punya lahan yang disewakan. Lalu investor itu ada pribadi, ada kerjasama. Kalau pribadi itu seperti UKM, UMKM, milik warung dan depot dan lain-lain. Jadi dia itu investasi sendiri. Kalau kerjasama itu biasanya dia itu dengan orang lain.
dalam sebuah ikatan kontrak yang berdasarkan badan hukum. Jadi ada PT, CV, yayasan, dan lain-lain. Dalam kerjasama ini investor menyerahkan modalnya ke pemilik modal utama, dan paling banyak modalnya itu dia yang akan mendapatkan saham yang paling banyak atau profit yang paling banyak. Modal ada pribadi, kerjasama, dan pinjaman. Nah, modal pribadi itu dikeluarkan secara pribadi mempergunakan aset maupun tunai. Kalau kerjasama itu tergantung prosentase. Jadi misalkan saya kerjasama dengan orang si A dan si B. Si A ini misalkan kita mau usaha 100 juta, saya 70 juta, dan si B itu adalah 30 juta. Jadi nanti prosentasenya ya 70-30. Jadi profitnya misalkan 100 juta, profitnya tiap bulan dapat 10 juta misalkan. Berarti saya 7 juta dan si B 3 juta. Lalu pinjaman digunakan oleh pihak ketiga dengan memberikan pinjaman tunai untuk modal usaha. Nah, ini kalau kita mau pinjam. Bentuk modal ada tunai, ada aset, ada surat berharga. Jadi kalau tunai itu bentuk uang. Jadi uangnya nanti akan dipakai dalam melakukan RAB, belanja. Sedangkan ada juga aset. Wah, saya punya uang. Jadi misalkan kita mau usaha 100 juta. Nah, kebetulan saya 70 juta, ada uang tunai 10 juta. Sedangkan si B itu punya tanah, kalau disewakan setahun itu 30 juta. Nah, itu bisa termasuk modal juga. Lalu ketiga surat berharga, kalau seperti sertifikat tanah, obligasi, saham, dan lain-lain. Selanjutnya adalah profit. Profit itu kalau dia investor tunggal, maka profit yang dia kuasai 100%. Tapi kalau corporate atau kerjasama, ya dibagi tergantung dari sahamnya yang dia atau modalnya yang di store berapa persen. Lalu kalau sharing profit, ini investor membagi sahamnya dalam bentuk profit. Jadi misalkan misalkan seperti ini, apabila investor murni tidak bekerja. Jadi kalau saya misalkan punya uang 100 juta atau usaha itu butuh dana 100 juta, berarti saya modalin semua. Sedangkan manajernya itu hanya dapat gaji, tidak dapat profit. Tapi kalau misalkan bagi hasil, otomatis investor tunggal dapat 80% dan B dapat 20% plus gaji. Jadi 100% itu dibagi 2, 80 sama 20%. Kalau investor ikut bekerja, investor tunggal modal pembangunan, manajer ahli bidangnya. Jadi si investor itu kalau dia ikut bekerja, dia akan dapat gaji dan manajer juga dapat gaji. Apabila ada dua investor dan si A ikut bekerja, jadi A ini investor uang, B ini investor tempat. Jadi yang ikut bekerja itu si A dapat gaji, sedangkan si B yang hanya investor tempat, dia hanya dapat profit 20%. Jadi intinya dalam sharing profit itu bukan corporate ya, melainkan sharing profit. Misalkan si A itu punya modal, si B itu tidak punya modal. Si A kalau misalkan dia ikut bekerja, dia dapat gaji. Si B nggak punya modal kerja, berarti kan dia dapat gaji aja. Si A kalau dia nggak bekerja, investor aja, dia nggak dapat gaji, profit. Sedangkan si B tetap bekerja. Nah, kalau misalkan si B minta sharing profit ke si A, nah itu beda lagi. Jadi otomatis si A ini tergantung si A-nya mau membagi apa tidak sharing profitnya. Karena si B yang meminta. Kecuali si A yang memberi. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau kita misalkan Pak, saya nggak ada modal Pak, saya pengen usaha Pak. Ya kamu cari investor, cari pemodal uang atau pemodal tempat. Saya punya Pak, saya punya pemodal uang ada, pemodal tempat ada, saya yang ngejakan. Apakah saya dapat profit? Ya enggak, kamu dapat gaji. Kamu kalau dapat profit berarti kamu ikut bangun, ikut memodali. Jadi usahamu berapa? 100 juta Pak. Kamu dapat investor uang berapa? 70 juta. Investor tempat berapa? 30 juta.
kamu yang nggak ngasih apa-apa, Pak. Berarti otomatis kamu yang dapat gaji. Nanti profitnya 70% ke investor uang, 30% ke investor tempat. Kamu nggak dapat gaji, kan saya yang punya ide, Pak. Nah, meskipun kamu punya ide, kalau kamu dalam modal uang nggak ada atau tidak ada investasi, ya tetap kamu pengelolanya. Kecuali 100 juta itu kamu punya uang 10 juta aja lah, 10%. Jadi kamu 70% untuk pemodal utama tadi, 20% untuk pemodal tempat, dan 10% adalah kamu. Jadi bukan berarti yang punya ide, pelaksana dan lain-lain itu dapat profit. Tapi yang dapat profit adalah investornya. Kecuali investor yang A tadi sahamnya 70% dibagi 2 sama kamu. 35 35, 30-nya adalah tanah. Itu baru namanya profit sharing profit. Bantuan permodalan corporate, permodalan usaha. Jadi ada kerjasama dalam modal tunai. Jadi kita cari investor tunai. Karena tunai ini nanti dibelikan alat sama aja. Mending cari tunai apa investor alat? Ya mending investor tunai, karena investor alat kan alatnya iya kalau cocok dengan kita. Kalau nggak cocok, jadi tunai bisa pinjam ke bank atau saudara. Kelemahannya bunga tinggi waktu pengembalian modal jangka pendek. Oke, lalu kerjasama dalam tempat. Cari investor tempat, sewa tempat swasta atau bagi hasil dengan Pemda. Jadi kita bisa sewa tempat atau bagi hasil. Kelemahannya kalau sewanya di lokasi yang, jadi sewa tempat itu misalkan ada orang yang menyewakan tempatnya, itu termasuk investor juga. Secara nggak langsung kamu bayar dia, seperti itu. Apabila sewa di lokasi strategis, sewanya mahal. Kalau lokasi pemerintah waktu itu dosul. Kalau swasta ya tahunannya naik. Kerjasama dalam modal aset. Kerjasama dalam modal aset. Nah, investor dalam bentuk aset. Jadi pinjaman ke aplikasi online, fintech, kartu kredit. Jadi misalkan gini, saya sudah buka usaha, Pak. Saya punya tempat, tapi saya nggak ada alat. Kita bisa melakukan pinjaman ke aplikasi online kayak Aku Laku atau Home Credit, Kredivo, dan lain-lain. Lalu kerjasama dalam modal skill, mencari SDM yang menjalankan ini kalau kita tadi membagi sharing profit tadi, ya kelemahannya gaji tinggi dan dalam hal salesman masih kurang. Nah, ini jadi kita cari pakai konsultan, pakai chef, jadi kita bayar ya, bayar profesional dan lain-lain. Lalu bentuk permodalan, pinjaman, persyaratan peminjaman, perseorangan, karyawan. Jadi saya karyawan, Pak, pengen usaha sendiri. Usia produktif, KTP, NPWP, buku surat nikah, slip gaji, riwayat rekening bank 3 bulan, misalkan BCA ya 3 bulan terakhir, surat jaminan, itu wajib. Kalau UKM usia produktif, KTP, NPWP, pembukaan UKM, riwayat surat jaminan, itu wajib. Kalau badan hukum, misalkan corporate tadi ya, kamu sama temanmu kerja sama PT atau CV, usia produktif, KTP, pembukaan perusahaan 3 bulan, surat jaminan pasti. Lalu kalau jenis pinjaman ada KPR itu untuk bangunan, KUR itu untuk sama kayak modal usaha ya. Dan pinjaman modal usaha, mungkin KUR itu lebih tinggi bunganya, kalau modal usaha lebih rendah. Lalu kalau leasing, pinjaman kredit atau modal usaha, kalau leasing pakai, kalau bank itu rata-rata pakai sertifikat. Kalau leasing pakai BPKB motor atau mobil. Lalu kalau orang pinjaman jangka pendek atau pegadaian, kamu nggak ada, misalkan saya punya mobil nih, bawaan mobilku sama STNK-nya, aku pinjam 50 juta ya, nanti tak kembalikan. Nah, itu sama orang. Dan C, bantuan peminjaman, bantuan pemerintah dan bantuan swasta. Jadi kalau bantuan pemerintah seperti kartu prakerja, kredit usaha tani, pameran dalam negeri, ya memang kita harus dekat dengan orang dinas ya. Jadi kita harus sering-sering main ke tempat mereka, ke dinas mereka. Kita misalkan saya pengusaha UKM, Pak, saya sudah masuk komunitas, itu termasuk juga bantuan pemerintah. Jadi kita harus masuk komunitas, terus kita harus dekat-dekat dengan dinas terkait. Misalkan saya di bidang kopi, Pak, jadi otomatis saya harus ke dinas
dinas koperasi atau dinas perekonomian atau dinas perindustrian untuk disupport alat-alat kita atau apa, tapi kita dengan syarat mungkin kita main grup, kita buat grup atau kita buat komunitas. Lalu bantuan swasta merupakan bantuan swasta melalui lembaga-lembaga swasta seperti alat produksi. Jadi misalkan ada dari yayasan apa mengirim mesin kopi, memberikan mesin kopi atau memberikan mesin roasting untuk dikelola, nanti profitnya dibagi berdua. Nah itu seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan bisa tanya dan kita kembali